topik hampir semua kuliah sudah disampaikan ya. Ya, blog ini dari K1 itu kan memang apa namanya blog peralihan ya dari titik ke ke titik. Jadi nanti kita akan banyak membahas tentang penyakit-penyakit mulai dari blog ini. Oke, perkenalan dulu ya. Katanya kalau tidak kenal maka tidak kenal. Ya, saya berfungsinya oleh rumah spesialis anak kesehatan. Saya sehari-hari bekerja di rumah sakit perempuan. Ya, jadi saya di sini adalah dosen tahan istilahnya dosen luar biasa yang untuk membantu mungkin langsung saja ya, kita bahas di sini adalah penyakit infeksi tropis pada anak. Tidak semuanya bisa dibahas di kemarin sih bersama sama Pak Lora dari Komika Desa Pundok. Mohon kalau memberikan kuliah nggak usah banyak minat karena materinya kan tidak banyak saya pada di situ saya sudah jadi ketuanya juga ya. Belum kan buku ya kayak imunologi kan topiknya sudah rumit ya. Kemudian ada infeksi dan saya menjelaskan. Semoga aja yang saya sampaikan ini bisa tersampaikan dengan baik dan tidak bisa oleh adik sekalian. Ya, tapi pembelajaran yang saya ambil ini memang beda sama yang tahun sebelumnya. Saya jadi menyesuaikan dengan apa materi yang didapat saat kalian tutorial. Kalian tutorialnya kan sudah macam-macam itu biasanya dari sekilas tentang topiknya yang berat apa, biasanya membahasnya di luar itu. Ya, jadi yang saya sampaikan ini di luar tutorial dan juga apa yang saya sampaikan ini tidak semuanya ada di PPT. Gitu ya. Kita bahas pertama adalah tentang tipoid. Mungkin adik sekalian sudah sering mendengar ya tentang tipoid itu apa. Ya, ada yang pernah sakit tifus di sini? Tahu pernah? Semuanya ya. Dengan tipoid memang bisa mengenai dewasa maupun anak-anak. Ya. Nah, jadi kalau dari angka kejadiannya WHO dari WHO di tahun 2019 itu kita bicara di anak-anak ya, anak-anak. Jadi kasusnya ada 9 juta kasus per tahun dengan kematian 100.000 per tahun. Kemudian penularannya melalui makanan tidak baik dan terkontaminasi. Ya, dari makanan yang dia tercemar oleh salmonella typhosa, salmonella itu ya, kemudian juga bisa dari lalat, ya, kotoran makanan kotor, kotoran manusia yang mengandung bakteri salmonella, akhirnya terkontaminasi. Kemudian kasusnya disebut secara global itu mengalami peningkatan karena terjadi urbanisasi, kemudian urbanisasi. Kalau dilihat dari usia ini adalah 5-9 tahun, kemudian 10-15 tahun, dan 19 tahun. Tahu nggak kenapa alasannya? Kok usia segini yang lebih banyak? Kenapa tidak ada ini? Ada yang bisa menjelaskan? Ya karena kita bisa penularannya melalui makanan dan dari kontaminasi. Kita bayangkan kalau anak kecil masih balita, kan biasanya kan masih di akhir sekali kan kita ngasih makanannya. Ya kan benar dan benar matang, gitu kan. Bila-bilanya kebersihannya berjajan, bawakan makanan dari rumah seperti itu. Tapi begitu dia setelah usia 5 tahun, mulai mencetak sekolah, itu kan kita sulit mengawasi. Ya, seringkali bikin sanitasi dari makanan itu bukan dan itulah bukan resikonya. Ya, kemudian untuk cause fatality, risiko kematiannya sebesar 10-20%, namun dengan tata laksananya adanya bisa 10-15%. Ya, etiologinya ini ya disebabkan oleh salmonella enterica subspesies enterica fermentiti. Jadi nama lipi itu bukan nama spesies, tapi nama serotipernya. Ya, spesiesnya untuk salmonella ada salmonella enterica dan salmonella ini. Jadi masuk kategori etiologi. Waktu kuliah tentang patofisiologi bakteri sudah banyak dibahas ya, tentang bakteri gram negatif, gram positif, ya kan ya. Kemudian etiologinya bawahnya apa, tidak masuk gram positif apa. Nah ini termasuk gram negatif ya. Tidak berkapsul, tidak bersekolah, tidak basis, berpakaian, dengan cara banyak sekali yang menjadi 2 tadi ya. Salah satunya adalah
Yang lainnya yang sering menyebabkan Salmonella non-typhosa itu adalah Salmonella cutis, enteritis dan Subservitor pneumonia. Yang paling banyak ditemukan Salmonella non-typhosa kan, jadi bukan karena Serofitolitis. Dan itu gejalanya relatif biasanya ringan saja kalau non-typhosa, ya. Kalau biasanya gejalanya ringan, hanya sampai perut, diare seperti itu, ya, karena tidak sampai butuh antibiotik. Ya, kita ingin kembali ya, semua penyakit infeksi dia bisa penyakit itu tergantung dari tiga apa saja. Apa? Apa dari bos, terus virulensi, ya, virulensi dari patogennya, ya, kekuatan dari patogen penyebab dari infeksi. Kemudian yang ketiga apa? Lingkungannya, ya, kemudian bagaimana penularannya, ya, transmisinya dari lingkungan itu, ya. Ini bagaimana patogenesisnya? Jadi ketika bakteri itu masuk ke dalam saluran mulut, ya, karena dari mulut dan dalam penularannya, mulut itu kemudian masuk sebagian dia mati oleh saluran lambung. Nah, kalau yang sebagian berikutnya adalah dia akan masuk kembali terus, ya, ke dalam saluran cerna menuju vas pylori, terutama Bacterium terminalis. Ya. Kemudian dari ini vas pylori ini masuk ke dalam menjadi inflorescential, ya, menjadi inflorescential, kemudian diteruskan ke reticuloendotelian system seperti liver, kemudian spleen, ya. Kemudian juga bisa setelah itu dia masuk ke sistem sirkulasi darah, ya, bisa kemana-mana, ya, termasuk dia ke sumber tulang yang menyebabkan depresi tulang, depresi sumber tulang, ya. Kemudian juga bisa kalau sistemik, ya, namanya kelainan dia sistemik, dia berarti kalau masuk ke peredaran darah dia bisa kemana-mana, bisa ke otak juga bisa. Kemudian tadi itu salah satunya bisa ke tulang, liver, ya. Kemudian secara periodik, ya, terjadi sekresi bisa sampai ke dalam usus lagi dan dia bisa diekspresikan, ya, ekspresikan. Nah, di dalam saluran cerna tadi di vas pylori dia masuk, ya, masuk ke dalam sel ini masuk ke dalam usus ini melalui M-cell, ya. Di M-cell ini kemudian dia mengaktifkan suatu makrofag sama nekrofil, jadi fagositosis, dan mengaktifkan B-sel, ya. B-sel, kemudian B-sel ini menghasilkan antibodi yang nantinya menghasilkan imunoglobulin M yang apabila kita periksa serologi akan terdeteksi di situ. Nah, kemudian terus menuju yang kelenjar mesenterial limfonosit yang tadi yang saya sampaikan, kelenjar limfo di daerah perut, ya, di daerah perut, kemudian dia menyebar secara sistemik, yaitu ke tulang, ya, kemudian ke liver, ke lien, kemudian ke liver atau hati, ya, kemudian secara lagi dia menuju ke bladder dan juga terjadi shedding yang balik lagi ke dalam saluran pencernaan, ya. Kemudian dia juga bisa terjadi kronis, maksudnya dia itu bertahan dalam bladder, ya, dalam kandungan perut, ya, dia bertahan dan menyebabkan kronis. Muncul lagi gejala kronisnya, dia dulu waktu terapi kurang tidak adekuat sehingga jadi masih ada bakteri di situ yang dia di situ akhirnya menimbulkan gejala. Nah, ini manifestasi klinis yang mungkin bisa didapatkan dari demam tiroid, ya. Kalau secara penelitian di Jakarta pada pakai sampel 142 sampel, kemudian dijadikan hasil bentuk darahnya yang positif itu sebanyak 22, sebenarnya negatif itu 120. Ini pentingnya ya, kalau misalnya kultur itu dia rata-rata itu positif itu 30% kasus, ya. Kultur itu artinya kita ngambil darah kan alirannya kan banyak itu, ketangkep bakterinya tumbuh, nah itu sekitar 20%. Kebanyakan kasus itu 70% tidak terdapat kulturnya negatif, tapi gejalanya kok negatif, gejalanya kayak tifoid gitu. Jadi memang diagnosis utamanya ya secara klinis tadi, ya.
Gejalanya seperti apa? Demam naik perlahan setiap hari. Umumnya demam akut itu pada anak, ya, misalnya itu adalah virus. Tapi ketika kita menemukan anak demamnya lebih dari 6 hari, kita perlu memikirkan apakah itu suatu demam tifoid, ya. Penyebabnya apakah itu suatu pandemi, ya. Kalau demam tifoid secara klasik, ya, secara klasik dalam artian begini. Ketika pasien anak datang, dia belum pernah mendapatkan antibiotik sebelumnya, maka demamnya seperti ini. Demam naik karena setiap hari. Jadi hari ini saya 38. Kalau pagi saya umumnya paginya rendah, gitu. Pagi siang itu rendah, sore atau malam itu naik. Jadi misalnya hari pertama dia panasnya 38, nanti hari kedua naik lagi panasnya 39,5, naik berikutnya lagi 38,7 gitu. Seperti step lagi, seperti anak tangga itu kalau klasik, ya. Kemudian gejalanya lainnya adalah anoreksia, dia nggak mau makan, sakit kepala, malaise, dari perut, muntah, diare, konstipasi. Kemudian ditemukan hepatosplenomegaly dan Rosella titik ampulopapular di kemenangan daerah Jawa. Memang jarang ditemukan, ya. Pada anak bisa ditemukan, banyak bukan pada kasus dewasa, ya. Tapi definisi seperti itu yang belum dipahami. Kalau ada yang paham langsung tanya saja, atau mungkin bisa silakan, ya. Ya. Kemudian manifestasi klinisnya itu, ya, tergantung dari perjalanan penyakit, ya. Bisa terjadi komplikasi. Tadi ingat bakterinya kan terplasmaioni, ya kan? Plasmaioni di daerah usus. Usus itu dia mengalami kerusakan, nekrosis, ya. Nekrosis, kalau berlanjut nekrosisnya maka terjadi perdarahan, ya, perdarahan gastrointestinal. Kemudian perforasi ususnya sampai bolong, ya, karena kerusakan tadi, nekrosis tadi. Mangansa kemudian sampai nekrosis ususnya sampai bisa belok, ya. Kemudian bisa terjadi neuropsikiatri, itu gangguan kesadaran, ya, tadi karena dia sistemik sifatnya, ya, gangguannya. Kemudian neurologi bisa terjadi meningitis, ya, karena di kalau gejala sistemik itu bisa terjadi meningitis, myokarditis, hepatitis subkostal, polisitis, sistitis, pneumonia dan lain-lain. Itu gejala sistemik yang mungkin muncul, ya. Tapi umumnya gejala kalau misalnya dia tidak mengalami komplikasi, ya gejalanya kayak itu, diare, konstipasi, tak mau makan, muntah, itu gejala yang sering kita dapati di praktek sehari-hari. Ya, ini hotspot. Gambaran hotspot ini, ya, merah-merah titik di daerah itu, ya. Kemudian bagaimana penegakan diagnosisnya demam tifoid? Yaitu ditegakkan melalui anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Jadi kalau ditanyakan nanti bagaimana cara penegakan diagnosis pasien ini, misalnya ada kasus skenario, nanti kali-kali saya blok. Diagnosis, ya, tetap saja berdasarkan dari anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang apa yang kalau diagnosis pasti, kalau namanya infeksi berarti harus diberikan patogennya, diagnosis pasti, ya. Nah, ya, terus ini, ya, analisis itu bukan ada demam, banyak tadi, ya. Kalau dia klasik, kalau misalnya dia benar-benar antibiotik, ya, kemudian gejala gastrointestinal, terus ada gangguan kesadaran, hepatosplenomegaly, ya, kemudian pemeriksaan. Ini kalau misalnya dia tanpa komplikasi, ya. Kemudian pemeriksaan penunjang bisa jadi pemeriksaan darah rutin, tapi tidak spesifik. Darah rutin yang mungkin muncul apa di sini? Tapi patofisiologinya di mana, dia sampai ke sumsum tulang. Apa yang terjadi di situ? Depresi sumsum tulang. Apa yang terjadi kalau misalnya terjadi depresi sumsum tulang? Apa? Libidonya turun, ya kan? Bisa. Kemudian leukositnya dia bisa turun, trombositnya dia bisa turun, ya, depresi sumsum. Kemudian kultur, ya. Kultur ini tergantung dari kita ngambilnya ke minggu berapa. Kalau minggu pertama, baiknya ambil kultur dari darah, ya. Minggu kedua dari feses, 2-3 sumsum tulang bisa diambil dan dia sebenarnya merupakan suatu gold standar sebenarnya, tapi dia terlalu invasif sehingga tidak menggunakan pemeriksaan diagnosis. Kemudian PCR dan serologi. PCR itu kalian sudah tahu, ya, pemeriksaan PCR itu dilakukan untuk mendeteksi gennya, ya, DNA dari bakterinya. Kemudian serologis, yang saya sampaikan tadi, serologis itu memeriksa antigen antibodi. Kalau antibodi yang diperiksa di sini berarti IgM, salmonellanya bagaimana, ya kan? Antibodi itu oleh tadi bisa, ya. Pemeriksaan penunjang yang mungkin
bisa dikerjakan, yaitu tugas biasanya ada pemeriksaan IgM serologi ya, IgM serologi, kemudian bidang ini sering kita tanyakan, tapi bidang itu sekarang sudah tidak digunakan lagi ya, tapi BPJS itu masih menggunakan bidang untuk penegakan diagnosis. Nah ini yang perlu kita evaluasi kembali ya. Jadi bidang itu kan pendeteksi antibodi, padahal rata-rata orang Indonesia mungkin dia sudah positif dengan bidang-bidang seperti kita ingat ya, kalau diagnosis itu spektrumnya sangat luas, dari dia asimptomatis sampai dengan simptomatis berat. Kayak COVID dulu itu, COVID-nya pembawa, kan gitu, sampai dengan dia COVID-nya yang sakit berat sampai dibawa rumah sakit. Gitu. Dan kalau ujian kita meriksa itu kebanyakan mungkin hasilnya positif orang Indonesia, tapi mungkin dia tanpa gejala. Ya, tapi ketika kita dapatkan pada pemeriksaan 2 minggu kemudian jadinya bijalnya misalnya hasilnya A, kemudian didapatkan bijalnya peningkatan sampai 4 kali, itu mungkin dia memang menderita demam tifoid pada saat itu. Ya. Nah, tata laksananya sebenarnya kalau kita itu kan antibiotik itu sebenarnya ada ini ya polanya ya, tergantung pola masing-masing di rumah sakit. Tapi seringnya tidak ada data. Jadi rumah sakit pemerintah itu membentuk suatu pedoman penggunaan antibiotik supaya antibiotik yang digunakan itu nggak buru-buru yang tinggi tingkatannya. Gitu. Jadi yang pertama dulu, kemudian kalau yang pertama tidak respon, kemudian yang kedua. Nah, kita terapinya kalau bagaimana supportif dan simptomatik. Supportif itu apa? Supportif itu misalnya kasih makan, kasih oksigen, minum, gitu. Kemudian istirahat cukup, kemudian nutrisi yang kuat, ya. Kemudian kalau simptomatik, terapi simptomatik berarti terapi gejala. Misalnya pasien tadi sakit demam, ya berarti kita kasih obat anti demam, paracetamol seperti itu. Kalau antibiotik bisa juga paracetamol misalnya. Ya. Kemudian penggunaan antibiotik ini untuk eradikasi bakteri, kita akan melihat pertamanya kalau anaknya pengeluaran medikal, kami kasih sedangkan yang kedua bisa pilihannya ini ya, terutama yang kedua diberikan kalau dia ada komunikasi tadi ya, komunikasi kita bisa pindah langsung ke kedua. Sedangkan apabila ada encefalopati, berarti dia ada gangguan kesadaran, ada gangguan di kepala, intracranial, itu bisa diberikan tambahan dexamethasone. Ya. Nanti dengan konsistensinya sebenarnya sama ya kayak tadi ya datanya ya, tapi kita masih menggunakan semuanya. Nah ini ada pencegahannya ya. Pencegahan yang utama adalah penggunaan sabun ya untuk mencuci tangannya. Itu sangat bermanfaat sekali. Nah ini ya, karena penularan dia melalui makanan, air yang tercemar, maka kita harus memperhatikan bagaimana cuci tangan. Ini kerjaan. Kalau mungkin cuci tangan di klinis kita menggunakan 5 langkah itu. Ya kan? Dan ya. Sebelum menjaga pasien, sebelum melakukan tindak aseptik dan seterusnya. Tapi kalau misalnya kita di lingkungan, ya ini cuci tangannya saat apa saja. 5 waktu yang jelas ini salah satu. Berapa jam sebelum makan, setelah BAB, sebelum menjaga makanan, sebelum menyusui dan sebelum beraktivitas. Ya, ini ya pencegahannya cuci tangan, kemudian masak minumnya matang, makanan juga dicuci bersih, buah juga, kemudian diberikan vaksinasi. Sampai sini ada pertanyaan? Baik, ya. Nah ini imunisasi yang bisa diberikan ya. Kalau di jadwal IDAI itu di usia 5 tahun sudah bisa diberikan vaksin COVID. Diulang ya 3 tahun. Jadi jadwal imunisasi itu sebenarnya ada 2 kalau umumnya itu. Satunya dari IDAI itu berarti Bimbingan Dokter Anak Indonesia rekomendasinya, satu lagi jadwal dari Kemenkes. Nah kalau Kemenkes itu biasanya kan kayaknya sama biaya ya.
baca waktu kalian klinis ya sudah koas, atau mungkin waktu kalian pelajari waktu poste kompre, nanti ketika selesai sudah jadi ya. Yang kedua adalah dengue. Mungkin sudah tidak asing lagi kasus dengue. Dulu mungkin istilahnya demam berdarah ya, demam berdarah. Kalau di internal itu masih memberikan klasifikasi demam dengue dan demam berdarah dengue. Kalau di anak sudah beda klasifikasinya. Ya. Indonesia merupakan salah satu negara dengan kasus infeksi dengue tertinggi di dunia. Tapi perlu diingat, di WHO itu dengue itu masuk ke neglected tropical disease. Neglected tropical disease apa? Terabaikan. Mungkin karena dianggap biasa. Biasa neglected ya. Nah, ternyata kasus pada tahun ini itu kasusnya meningkat sekali dibandingkan sama tahun-tahun sebelumnya. Ya, sampai 600 kematian dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ya, kasusnya adalah harapannya kan zero case per tahun 2030. Ya, ini serotipenya agak kurang. Ada 1, D2, D3, D4 dan ditemukan di 36 provinsi Indonesia. Kalau lihat serotipenya seperti ini, mungkin bakal kena berapa kali? Kalau misalnya seorang itu kena dengue, bisa berapa kali? 4 kali, ya kan? Bisa 4 kali. D1, kemudian ada lagi D2, D3, D4. Satu serotip sama serotipe dia terjadi cross immunity 6 bulan. Jadi kemudian dia kena infeksi 6 bulan. Itu teorinya, tapi nggak tahu ya. Karena teori itu berkembang terus saja. Ya, dulu katanya sih seperti itu, kemudian kok 6 bulan. Ya. Kemudian semua serotipe dapat menyebabkan kondisi berat, terutama yang D2 dan D3. Ya. Ini penelitiannya Dr. Karyanti dalam terutama ya, tapi dia melihat dari tahun ke tahun itu insidennya bagaimana. Ini sebenarnya terjadi peningkatan kasus terus menerus ya dari tahun ke tahun itu ya. Meskipun dia kasus fatality kematiannya itu semakin turun dari tahun ke tahun. Ya. Ini ya, jadi dia termasuk arbovirus. Ya, jadi ditularkan melalui apalagi selain ini, selain dengue ya ditularkan melalui penyakit malaria. Sudah kuliah sama dokter Mas ya di sini. Nah, apalagi selain ini, selain dengue, malaria, apalagi apa? Apalagi filariasis ya, contohnya filariasis itu sudah namanya beda-beda dan kita kayak nyamuk ya. Nanti Aedes, malaria itu Apelles, kalau malaria Culex, ya, ini ya. Jadi seseorang yang dia terkena infeksi dengue di dalam aliran darahnya berarti ada virusnya, ya. Ketika nyamuk itu menggigit, maka virusnya itu masuk ke dalam tubuh nyamuk, ya, masuk ke dalam tubuh nyamuk ke saluran pencernaan. Kemudian dari saluran pencernaannya itu ditransfer ke kendaraan liurnya, membutuhkan waktu 8 sampai 10 hari, ya. Kemudian dari kendaraan itu dia mencari orang yang sehat, ya, ada orang lain digigitlah. Digigit itu kemudian virusnya pindah masuk ke tubuh orang yang sakit, ya. Tubuh orang yang sakit membutuhkan waktu 4 sampai 7 hari sampai dengan muncul gejala. Nah, penularan dari dengue ini sebenarnya tidak hanya Aedes saja, tapi Aedes albopictus juga. Aedes aegypti ini rata-rata hidupnya di perkotaan, tidak pada penduduk seperti itu. Kemudian dia modelnya itu kan nyamuknya betina ya, yang aneh gitu. Dan nyamuknya itu tuh kalau misalnya Aedes aegypti itu dia butuh hawanya tuh pengen makan terus itu. Jadi dia bisa berdiri berkali-kali untuk menyelesaikan siklus dari perkembangan virus di dalam tubuhnya. Jadi dia bisa hidup itu rasanya. Dan kalau misalnya bertelur, ya, ini kan bisa mulai musim hujan kayaknya ya. Tapi hujan juga toh. Nah, kalau misalnya bertelur itu, kan biasanya telurnya bisa di mana-mana ya. Itu menempel di atas permukaan air itu. Dan dia bisa bertahan sampai 6 bulan. Nah, ketika musim hujan atau mungkin ketika telurnya itu airnya masuk ke dalam air disitulah telur mungkin berkembang menjadi larva, kemudian menjadi nyamuk.
hujan itu tadi itu karena telurnya kan nanti mulai dia masuk ke dalam air kan baru dia berkembang biak jadi nyamuk itu kan pas musim hujan dia bisa menempel di banyak panjang ini ya. Jadi istilahnya klasifikasi baru itu kaitannya sama epidemiologi, kemudian kesulitan klasifikasi menggunakan kriteria individu terbatas dan pengembangan kesehatan yang mampu mengidentifikasi tinggi riset sehingga mengatur pengelolaan pasien. Ya. Kembali lagi ke tadi ya, patofisiologinya tadi saya belum punya slide ini. Jadi ketika nyamuk itu masuk ke dalam tubuh, tadi ya masuk ke dalam tubuh badan orang, ya toh, kemudian di situ terjadi replikasi ya kan. Replikasi itu menyebabkan dia keluarnya sitokin inflamasi yang akhirnya menyebabkan permeabilitas kapiler pembuluh darah itu meningkat. Ada yang kata-kata yang belum paham di sini? Permeabilitas pembuluh darah itu maksudnya apa? Jangan saya cerita masa depan nggak paham. Paham nggak ya? Permeabilitas pembuluh darah maksudnya pembuluh darahnya di bolong-bolong istilahnya gitu. Ya toh, akhirnya saya deket, agak regan gitu. Menyebabkan gangguan endotel, permeabilitas pembuluh darah yang meningkat. Permeabilitas pembuluh darah yang meningkat yang menyebabkan apa? Coba dibayangkan kalau pembuluh darah bocor, di situ ada apa aja? Cairan, ya kan? Makanya dia bisa tembus, ya, tembus keluar dari intravaskuler ke interstisial, ya. Jadi pembuluh darah kita ada sel-sel, yaitu di antara sel-sel itu dia tembus ke situ. Nah, kita periksanya bisa dari mana? Mungkin dari matanya bukan. Pemeriksaan plasma itu kemudian ada cairan di dada, kemudian perut, seperti itu. Tapi pemeriksaan cairan itu tadi. Nah lebih lanjut nanti virusnya juga menyebabkan depresi susun tulang, kerusakan dari trombosit, ya, yang menyebabkan patologi perjalanan terjadinya infeksi tinggi. Ini saya akan klasifikasi baru karena memang sudah agak lama sih 2020 sebenarnya ya. Cuma di internet itu masih menggunakan klasifikasi yang DG, before DG, hemorrhagic fever atau DBD. Nah kalau di anak nanti pakainya istilahnya beda. Ya, itu kaitannya sama rasa. Ya. Zaman dulu orang bilang itu kalau DG itu dia terpisah, kalau DG fever itu dia nggak mungkin jadi DG hemorrhagic fever karena patofisiologinya beda. Kalau DG fever itu dia tidak ada perembesan plasma, kalau DG hemorrhagic fever dia ada perembesan plasma yang saya katakan di perembesan plasma itu saya plasma leukis. DG fever itu ringan-ringan saja, kalau DG hemorrhagic fever itu berat. Tapi dalam perjalanannya ternyata perjalanan itu merupakan suatu perjalanan klinis yang saya katakan tadi kalau namanya infeksi itu dia bisa simptomatis, asimptomatis sama dengan sampai dengan berat. Nah itu makanya terus kemudian klasifikasinya. Nah ini kayak dalam 97, 2011 ya. 97 itu pakai istilah fever, 1, 2, 3, 4. Nah ini karena masih pakai ya. Kemudian TDA 2009 ini merubah jadi Vitoporexan, kemudian severe tinggi, kemudian yang siaran 2011. Jadi kalau WHO itu kan dia terbagi menjadi 6 regio ya. 6 regio itu sebenarnya total regio, semua regio itu sepakat pakainya ini. Cuma Searo itu maksudnya yang termasuk Indonesia ya, Southeast Asia itu maksudnya pilihnya kok pakainya ini tuh susah diterapkan gitu. Ini masih tetap pakai ini dengan modifikasi aja. Tapi dalam perjalanannya ternyata susah kita menerapkannya. Dengue fever itu dia tanpa perdana, bisa ada perdana tanpa perdana tapi tanpa plasmaleukis. DHR grade 1 dia ada plasmaleukis tapi dia tidak ada perdana spontan. DHR grade 2 dia ada perdana spontan dan grade 3 dia bershock, DHR grade 4 dia menjadi shock. Nah ketika terjadi perdana yang banyak sekali obatnya masih DHR juga karena pasien sangat mengalami perdana hebat dan butuh transfusi. Itu kan nggak masuk akal ya betul ya. Maksudnya pasiennya kondisinya berat, mana-mana masih nggak shock, masa masuknya juga. Terus penerapannya kalau di anak susah pengawasannya, karena kita susah menentukan kapan pasien anak harus dicek lab, kan anak segala macam ya, maksudnya dia dalam kondisi maksudnya kita kan kalau menerapi anak kan nggak cuma menerapi anaknya, tapi menerapi orang tuanya, edukasi juga, kan? Jadi gimana supaya kadang-kadang kalau nego gitu, kemudian udara setiap 6 jam kan nggak mungkin, ya dia masih Vitoporexan kita bisa cek per 24 jam, dia tergantung dari pasien. Nah ini ya.
pembagiannya kalau di anak itu DGB influenza, DGB influenza sama CPOD. Jadi pasien-pasien yang datang dia dengan iris demam 2 sampai 7 hari, kemudian ditambah dengan 2 kriteria berikut ini ya, mual muntah, ruam dari perut, uji torniket positif, leukopenia, warning sign ini itu ada, itu maka dia masih probable TB. Probable TB itu maksudnya kemungkinan pasien ini menderita TB sehingga perlu pengawasan lebih lanjut, ya. Kemudian ada di sini kriteria tinggal atau bepergian ke daerah yang DGB. Nah, kita kan daerah yang DGB, jadi udah nggak masuk itu. Soalnya kalau kita misalnya tinggal di Prancis, itu pasien harus ditanyakan hari rektor di Indonesia tidak. Itu misalnya, ya. Bisa digunakan secara internasional ya, karena itu tadi ya, karena itu traveling itu kan marak sekali ya, makanya DGB bisa digunakan di negara. Ya, kemudian ada warning sign yang gejala-gejala ya, nyeri perut, muntah persisten, gelisah akumulasi cairan, perdarahan mukosa, lethargi, pembesaran di balik 3 cm, laboratorium ada peningkatan hematokrit dan penurunan produksi yang cepat. Ya. Kemudian ini yang tentunya dengan bocoran plasma kalau dia sedang tinggi ya, bocoran plasma berat, perdarahan berat, kerusakan. Patologi lainnya gimana ya? Tadi itu terutama akibat dari bocoran plasma. Bisa dibayangkan kalau cairan itu dia tadinya di intravaskular, kemudian keluar ke interstisial, ya. Cairan di vaskular itu kan fungsinya untuk membawa oksigen. Kalau dia sampai ke kurang oksigen itu bisa menjadi shock hasilnya. Kemudian akumulasi cairan ya, akumulasi cairan tadi saya bilang bisa dijeda. Ya toh, kalau mendesak sampai paru-paru akhirnya dia mengalami sesak napas. Ya. Kemudian perdarahan hebat, ya perdarahan hebat ya karena tadi misalnya trombositnya turun, ya toh, trombositnya turun akhirnya dia mengakibatkan koagulasi, ya bisa menyebabkan perdarahan hebat. Ya, kemudian kerusakan organ berat ya, tapi karena ada dia virus yang bisa menyebar, sistemik ya, karena sistemik itu bisa menyebabkan. Ya. Kemudian konfirmasi laboratoriumnya ini ya, penting ketika tidak ada tanda bocoran plasma. Ya. Yang tadi saya sampaikan, mungkin tidak jadi bocoran plasma mungkin, ya karena tadi spektrum infeksi kan luas sekali, bisa dari hasil sampai. Nah ini perjalanan tidak tinggi ya, kalau misalnya pasien datang turun di hari pertama, maka ibaratnya panasnya tinggi, kemudian hari ketiga, ini dia panasnya mulai turun, ya, depresi. Nah ini risiko apa yang perlu kita awasi? Ketika pasien demam itu pasien berisiko kekurangan cairan, maka perlu diawasi pasien apakah mengalami suatu dehidrasi. Kemudian fase kritis, disampaikan di sini fase kritis itu maksudnya fase di mana plasma itu sedang hebat-hebatnya, gitu ya, bisa terjadi shock atau perdarahan. Kemudian resorpsi, jadi tadi plasma lipid kan ceritanya cairannya keluar dari intravaskular ke interstisial. Nah itu waktu setelah dia fase konvalesen atau penyembuhan cairannya balik sendiri. Nah, kemudian bagaimana laboratoriumnya? Hematokritnya awalnya normal, kemudian terjadi peningkatan. Hematokrit itu menggambarkan apa ini? Menggambarkan apa? Hah? Menggambarkan apa? Hematokritnya meningkat. HB-nya normal, apa yang HB-nya seperti apa? Disrupsi volume darah. Ya kan? Tekanan darahnya seperti apa? Ya. Kalau kita bayangkan kalau misalnya cairan yang keluar ke interstisial kan darahnya begitu kental gitu. Sel darah merahnya kan lebih banyak. Jadi kelasannya kan patut itu kan meningkat. Ya. Kemudian waktu fase kritis ini trombositnya menurun, kemudian waktu penyembuhan sudah naik sendiri. Ya. Kemudian serologi yang saya sampaikan tadi ya, kalau misalnya serologi itu berarti dia mendeteksi IgM atau IgG-nya. Kalau serologi berarti virus ya, yang diperiksa adalah virusnya, itu terutama terjadi peningkatan di hari 1. Kan misalnya dengan pemeriksaan NES1 salah satunya. NES1 itu salah satu protein yang ada di komponen dari protein virusnya. Ya, ini yang pas saya sampaikan tadi ya, dimana kita baca kecuali mendadak tinggi, dibedakan sama infeksi bakteri. Kalau misalkan si virus itu demamnya mendadak tinggi. Ya, kemudian gejala lain mukanya merah, dari kepala, dari rambut hitam, anoreksia, tidak mau makan misalnya, atau
yang belum paham ini maksudnya apa, deteksi apa, tahu ya, deteksi ekstraksi perdarahan besi mungkin ya, kemudian laboratorium sudah melakukan leukopenia, kemudian jumlah leukosit total, trofi, trombosit tertinggal dari jumlah karena virus lainnya. Jadi dibandingkan sama infeksi virus yang lainnya, dengue itu dia menyebabkan leukosit dan trombosit itu sampai menurun. Ya. Jadi dengue itu bukan penyakit trombositopenia. Dalam artian MSN trombosit 250 misalnya, oh ini dengue, ya infeksi virus juga bisa disebabkan trombositopenia. Cuma yang dia menyebabkan trombositnya sampai rendah sekali itu dia adalah kasus dengan ya diagnosisnya kalau sebenarnya secara populasi kemudian kita bayangkan itu ya ruangnya muncul. Nah, ketika ruangnya muncul misalnya ruang makrofagus nanti bisa tetap mungkin aja dengue, tapi bisa dengue dengan lainnya. Nah, COVID-19 ini masuk juga ya, masuk di differential diagnosis dari dengue di fase depan ya. Kemudian pasien dengue juga bisa mengalami diare, ya, makanya bisa dibedakan dengan infeksi yang lain. Kalau misalnya dia ada manifestasi neurologi, misalnya kejang, ya, saya kejang demam, itu nanti jangan-jangan banyak karena dengue, ya. Kemudian medikasi lain. Nah, perubahan fase demam ke fase kritis biasanya pada hari ke-4 sampai hari ke-7 atau dapat muncul pada hari awal pada hari ke-3 atau hari ke-8 pada hari ke-7 atau 8 dengan bersamaan dengan time fever, maksudnya tuh fase kritis itu terjadi ketika demamnya itu yang betul-betul alasannya. Karena ini tanda pasien berisiko mengalami shock, yaitu dilihat dari namanya saya, apakah hebat, muntah persisten, muntah persen, muntah terus, perdarahan mukosa, letargi, misalnya lebih dari 2 cm, akumulasi cairan saat ini, dan kalau warning sign saat ini ya, penurunan jumlah trombosit salah satu yang berdarah. Nanti warning sign-nya saya sampaikan nanti ya. Jadi kalau fase kritis gitu ya, perbesaran plasma sebenarnya itu dia tidak terjadi terlalu lama, hanya 1 sampai 2 hari. Dan saya sudah setelah itu perbesarnya apa? Cairannya balik lagi ke inflamasi. Sebagian besar kasus dengan warning sign membaik dengan pemberian cairan inflamasi, meskipun lainnya dapat berubah menjadi sedatif. Ya, ini kondisi kritis ya kalau dia terjadi dengan penyakit vaskuler, bocoran plasma di mana akan muncullah warning sign ya. Warning sign dikarenakan berjalan bersama tadi, pilihan muntah dan sebagainya ya. Mungkin terjadi perbedaan kondisi pasiennya, tapi yang tidak membutuhkan bantuan maka saya berisiko ya. Nah, tidak semua pasien dengan dengue mengalami fase kritis ya. Hanya apabila bocoran plasmanya tidak berkena, kemudian yang kedua demam turun lalu kondisi pasiennya membaik dan trombositopenianya ringan hingga sedang saja. Jadi umumnya pasien yang masuk kondisi kritis itu kalau dia trombositnya bisa sampai 10 dan matokan aneh ya. Nah, ini diagnosis bandingnya waktu fase kritis ya, bisa macam-macam. Kemudian ini ya kalau misalnya pasien pemulihan berarti dia menemukan kualitas stabilan kembali normal, kemudian terjadi resorpsi cairan yang tadinya di seluler masuk ke intramuskuler lagi, pasiennya bisa kembali, nafsu makannya kembali, jalan gastroenteris dengan kemudian stabil, kembali, transkonvalesen itu maksudnya dia kemerahan pada badan-badannya, pas udah mau sembuh nih pelan merah pada badan, kemudian ada putih-putih di artinya mungkin bisa lihat saja ya, bisa lihat, kemudian juga di kaki, kemudian laboratorium bisa didapatkan ini ya, laboratorium mengalami perbaikan dan meningkatkan leukosit dan trombositopenia yang mulai ya, ini masalah yang mungkin didapatkan selama periode ini. Jadi yang saya sampaikan tadi ya, kalau periode demam itu yang komunikasi yang mungkin dengan utama dehidrasi, kejang, dan perdarahan hebat tapi jarang. Kemudian kalau fase perbesaran plasma dia berisiko jadi shock ya, kemudian terjadi perdarahan. Kalau fase resorpsi karena dia cairannya balik berarti berisiko, kalau misalnya tadi kata saya cairannya banyak, berisiko dia mengalami
kalau misalnya dia DD, apakah dia Wawinsan, apakah Wawinsan. Kemudian jika dia ada di fase apa, ini menentukan dia bagaimana tata laksana berikutnya ya. Ini klasifikasinya tadi ya, secara umum ya. Jadi kalau misalnya mendapati kasus pasien dengan DD with Wawinsan, maka tata laksananya adalah grup A. Kalau DD dengan Wawinsan, tata laksananya grup B. Kalau severe DD, maka tata laksananya grup C. Ya. Kapan ini kita perlu melakukan pemeriksaan lab pada pasien-pasien kita yang mengalami demam tadi ya, kebanyakan 3 harian ya. Nah, kalau misalnya pasien mengalami demam lebih dari sama dengan 3 hari, maka harus semuanya dicek lab. Apalagi kita daerah endemis ya. Kemudian semua pasien dengan Wawinsan itu juga dicek lagi. Kemudian semua pasien shock ya. Ini uji diagnosisnya untuk penegak diagnosis. Kalau misalnya kurang dari 5 hari, maka bisa dipakai ini isolasi virus, maksudnya kultur virus, NS2 atau PCR. Kalau hari kelima ini menggunakan NS2, PCR atau IgG-IgM. Kemudian dari 5 hari menggunakan IgG-IgM ya. Ya, tata laksananya sebenarnya relatif tidak mahal ya, yang penting identifikasi dini. Jadi pasien itu apakah mengalami masuk ke protokol DD apa tidak. Kalau masuk ke protokol DD, maka kita lihat apakah ada Wawinsan atau tidak Wawinsan. Dia berada di fase apa ya. Ya. Nah, ini ya pendekatannya. Kalau misalnya dia prinsipnya pendekatan diagnosis tentunya dari anamnesis ya, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium. Kemudian tata laksana diagnosis ya, penilaian fase penyakit dan ditemukannya. Kemudian tata laksananya tergantung dari tadi ya, apakah itu Wawinsan, Wawinsan atau severe. Ini ya. Jadi penilaian klinis dulu, kemudian habis itu dia masuk ke protokol DD ya, sebagai protokol DD apakah dia ada Wawinsan? Dia tidak ada Wawinsan. Tidak ada juga komunikasi yang lain, tidak ada penyakit nyata, maka dia masuk di grup A. Tapi kalau tidak ada Wawinsan, kemudian kalau dia tidak ada Wawinsan tapi ada gejala ini ya, penyakit nyatanya, misalnya dia ada gejala mellitus, jantung bawaan, penyakit kronik, kronik, penyakit hemolitik, gagal ginjal, kondisi sosial, maka dia harus dirawat inap. Jadi maksudnya ini, pasien DD itu apakah harus selalu dirawat inap? Dirawat inap tidak tadi? Dirawat inap tidak pasien DD? Tidak selalu ya, kalau dia tidak ada Wawinsan, kalau dia tidak ada kondisi penyerta seperti ini. Kalau dia ada kondisi penyerta atau Wawinsan, dan dia harus dirawat ya. Apalagi kalau dia dari kondisi berat, dia harus dirawat ya. Tata laksana grup A, apakah dia bisa dirawat jalan asalkan dia orangnya cukup besar. Kemudian ibunya diedukasi, kerja itu tiap 4 sampai 6 jam sekali. Kemudian tidak ada Wawinsan, kondisinya stabil. Kemudian harus datang ke vaskes setiap hari untuk dicek lab kondisi klinisnya bagaimana, untuk identifikasi awal Wawinsan. Kalau ternyata dalam perjalanannya ternyata labnya terjadi penurunan, trombosi disertai dengan peningkatan patogen, maka harus dilakukan. Ya, di perawatan di rumah ya, pasien gerak baring, kemudian diberikan cairan yang cukup, paracetamol, ya, nggak boleh diberikan NSAID ya, harus dihindari ya, karena dia berisiko terjadi perdarahan. Ya, antibiotik tidak diperlukan ya, karena kita tahu penyakitnya karena apa? Virus, jadi pertama antibiotik ya. Kemudian ya, peringatan kalau misalnya ada tanda bahaya harus segera dibawa ke rumah sakit. Ya, pemantauan tenaga kesehatan yang menilai suhu bagaimana, cairan yang masuk, ngeceknya seberapa banyak, ada Wawinsan, ada gangguan plasma dan laboratorium. Ya, yang kedua ini tadi ya, pasien dengan Wawinsan dia harus dirawat inap, pasien yang tidak dengan Wawinsan tapi dengan kondisi penyerta seperti ini dia juga harus dirawat inap, dan pasien-pasien dengan kondisi sosial yang tidak baik dia juga harus dirawat inap. Ya, jadi prinsipnya pemberian cairannya sebisa mungkin pemberian cairannya adalah oral. Kalau misalnya malah nggak bisa, harus diberikan secara intravenous. Ya, kemudian yang berikutnya adalah tata laksana grup C. Ini prinsipnya adalah kalau misalnya terjadi perpisahan pasien hebat, darah hebat dan perusahaan berat, maka harus segera dirujuk. Ini enaknya kita pakai klasifikasi ini. Jadi kita menentukan misalnya ini tes DKLB, yaitu
tetangga misalnya nih banyak kasus tinggi, misalnya ada tetangga yang sakit tinggi, ini perlu dirawat inap atau tidak? Ya kita melihat itu dulu, masuk ke peneliti apa tidak. Kalau misalnya dia masuk tanpa pemeriksaan, tidak ada penyakit penyerta, tidak ada edukasi sosial, jadi dia bisa dirawat jalan. Kalau ada kondisi yang berat, dia harus dirawat inap. Masuk juga kalau misalnya di UGD gitu, makanya banyak kita menemukan mana pasien yang harus dirujuk, mana yang harus dirawat inap, mana yang harus jalan. Penentuannya dari seperti ini. Ya karena kasus banyak di anak, maka ini sangat bagus sekali untuk penegakan memilah-milah tata laksana kesehatan. Ya, ini kesimpulannya ya, tata laksana KB grup A itu rawat jalan, grup B itu fungsinya rawat inap, ya grup C itu dirujuk ke tempat dengan fasilitas kesehatan yang bisa memadai. Ya, kalau kamu terjadi sama saya tipe A ya mau nggak mau menggunakan tata laksana grup C juga. Ya. Untuk pencegahannya bagaimana? Nah, pencegahannya bukan hanya di COVID ya. Yang utama malah justru 3M+ ini menguras dan menyikat. Nah, menguras ini maksudnya tidak hanya membersihkan air saja, harus sikat. Kan tadi kan kita bilang apa? Kalau kita kan nempel telurnya kan di pinggir-pinggirnya, jadi harus sikat biar telurnya itu juga bersih. Ya. Kemudian yang kedua menutup tempat penampungan air ya. Penampungan air. Kemudian memanfaatkan mendaur ulang barang bekas ya supaya tidak jadi tempat telur ya. Nah, 3M+ plusnya itu yang lain. Jadi penyemprot itu merupakan salah satu komponen saja ya. Memelihara dengan pemakaian nyamuk, penyemprot, masalah kasar, kemudian kotor yang membersihkan lingkungan, pencampur air. Kalau di satu rumah satu jumantik istilahnya. Ya, kalau di Kemenkes itu ada yang bertugas untuk dia memeriksa jenis-jenis nyamuk. Kemudian menahan tanaman pengusir nyamuk, ya bisa mulainya juga ya. Kemudian juga bisa diberikan pemberian vaksin, misalnya vaksin DBD, ya, vaksin DBD dan pengendalian vektor. Ya, yang pengendalian vektor ini yang mungkin kalian sudah pernah dengar ya, ada pengendalian vektor dengan menggunakan bakteri Wolbachia. Ada yang sudah pernah dengar? Sudah maksudnya. Mungkin kapan ini ya. Itu. Jadi bakterinya dimasukkan ke dalam tubuh nyamuk, harapannya virus yang ada di tubuh nyamuk itu tidak teridentifikasi. Ketika semua nyamuk Aedes itu mengandung Wolbachia, harapannya virus Aedesnya tidak berkembang biak di situ, akhirnya tidak menularkan penyakit infeksi ya. Nah ini jadwalisasinya ya, ada 2 macam yang bisa diberikan mulai usia 6 bulan, ada yang diberikan mulai usia 9 bulan ya. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Kita sampai jam berapa nih? Jam 2 ya? Jam 2 apa jam 12? Oh bisa bisa. Ya, karena kita latihan Morbi. Ya, kita bahas tentang dunia dalam Morbi. Ada yang tahu Morbi itu apa? Apa? Morbi itu apa? Morbi adalah campak. Campak atau mobil istilahnya ya. Mobil, masyarakat itu kita ya. Ini mungkin kita bahas terminologi dulu ya, karena ini semester 3 mungkin baru mendapat terminologi kita baru nanti atau mungkin sudah tahu, nanti kita merefresh lagi aja ya. Jadi ada dengue, mungkin kita tadi ya, hilang ya, mungkin kita bisa dapat pada kasus dengue, vaskulitis juga bisa, ya, menjadi trombositopenia atau pneumonia, ya. Kemudian urtikaria, ini lesi menimbul gatal, ya, misalnya kalau misalnya gigit ular, ular gitu ya, itu tidak seperti ini ya. Atau alergi obat juga ada kematian tuh. Idiopatik itu maksudnya kan tidak diketahui. Jadi kalau misalnya bukan trombositopenia, trombositopenia purpura berarti tidak diketahui penyebabnya kenapa. Epilepsi idiopatik berarti tidak tahu epilepsinya kenapa. Jadi kalau misalnya ada istilah idiopatik itu tidak tahu penyebabnya karena apa. Ya. Nah kemudian istilah plak gitu ya, dan sekolah juga bagian atas data seperti ini bentuknya. Ada kasus-kasus kulit nanti kalian lebih banyak bahas yang istilah salina. Kemudian rodul ini bentuknya seperti ini ya, merah-merah, ada langsung bentuknya besar lebih dari 1 cm. Kemudian ini makula itu bisa data berukuran 16 cm, 1
lanjut. Kamu mau ngapus kan? Anak-anak tuh pipinya pakai putih itu 6 bulan dokumentasi karena sering dia tidak salah itu istilahnya makula ya atau makula eritem ya kemudian istilahnya makula nilai kecil bulat melonjol kerangka kurang dari 1 cm pada sebelum busuk putih ya virus vesikel ya, kita akan bahas juga ya vesikel itu contohnya pada varicella ya. Bentuknya kurang dari 1 cm tapi isinya cairan ya. Kemudian kalau pusula dia berisi cairan keruh misalnya ada infeksi bakteri di sini. Nah, iya beberapa terminologi yang nanti akan kita bahas untuk kasusnya ya. Ini kita bahas kembali tentang campak. Campak itu adalah penyakit yang sangat menular menyebabkan perilaku sama berjalan tinggi pada anak sebelum ditemukan penyakit campak tahun 60. Saya katakan di sini penyakit yang sangat menular, maksudnya penularan secara airborne. Airborne itu maksudnya gimana? Airborne itu dia keluarga partikel jadi penularannya lewat mulut ya. Terutama bukan lewat kulit, lewat mulut. Jadi lewat saluran respirasi. Jadi ketika batukkan atau ketika bicara, virusnya itu dia karena molekulnya lebih kurang dari 5 mikron ya lama bertahan di udara. 1 orang bisa menularkan sampai dengan 12 orang. Itu bedanya kalau dia aerosol. Beda sama COVID. Kalau COVID itu malah cuma 3 sampai 4 orang aja. Jadi lebih menular campak dibandingkan dengan COVID. Ya. Next. Nah ini ya virusnya adalah virus measles merupakan virus RNA yang disebut virus famili Paramyxoviridae. Jadi ya penularan melalui droplet, droplet aerosol seperti yang penularannya sangat cepat ya. Ini ya, jadi virus campak tadi dia transmisinya melalui droplet aerosol, menginfeksi saluran pernapasan dari yang atas ya, jadi masuk ke dalam mulut ya, kemudian terjadi replikasi di jaringan pori sekitar. Makanya mungkin pas di awal-awal itu jalan faringitis akut atau tenggorokan gitu, karena dia replikasi di situ. Kalau misalnya terjadi peradangan, kita lihat lagi tumor atau bawah tumor dan lain-lain itu memang terjadi peradangan di situ. Replikasi di situ kemudian peradangan, kemudian menyebar ke jaringan limfoid berbentuk fotosintesis. Nah, kemudian menyebar ke orofaring, saluran pernapasan, konjungtiva, kulit, saluran pencernaan. Jadi menyebar ke banyak organ ya, saluran pernapasan, dia bisa aktivitas sesak napas, kemudian konjungtiva, ya virus yang situ ya, kulit, dia menimbulkan manifestasi persensitivitas ya, vaskulitis di kulit. Makanya kulit itu tidak menular ya, tapi yang menular pertama saluran nafas karena di kulit itu dia terjadi vaskulitis peradangan ya. Kemudian saluran pencernaan ya, gejalanya bisa berupa kalau pilek ya, bukan dari virusnya. Jadi inflamasi saluran pernapasan, gejala bisa berupa pilek, kemudian bisa muncul ulcerasi berupa bercak kokli, kemudian konjungtivitis ya karena ada virus di situ dan munculkan buah makrofaga. Ini ya, inkubasinya 8 sampai 12 hari, kemudian gejala prodromal. Gejala prodromal itu maksudnya gejala sebelum muncul ruang. Ya, gejala sebelum muncul ruang itu berupa demam, malaise, 3C, bercak kokli, itu. Ini ya, putih-putih di daerah depannya, ya daerah gigi ya, daerah dalam ya. Ini munculnya 2 hari sebelum munculnya ruang, dan 2 hari setelah munculnya ruang ya. Kemudian ketika periode eksanema, dan periode ketika ruang itu waktunya sekitar 4 sampai 7 hari, yaitu ketika puncak demam, kemudian penyebaran secara vertikal dari belakang telinga meluas ke kepala, ke kaki, dan pada periode ekspalasen ruangnya berubah jadi hipervegetasi dan ya. Jadi ketika terjadi ruang, pasiennya juga masih mengalami ya, ini ya, saya berikan tadi ya, ketika pasiennya mengalami demam, ya ketika pasien mengalami demam ya, demam misalnya hari keempat itu baru demam ya demam tinggi. Nah
waktu ya, butuh waktu. Biasanya paling cepat pemeriksaannya hari keempat dan kelima. Ya, makanya pasien biasanya sudah datang itu waktu muncul ruangnya. Waktu muncul ruangnya kan berarti sekitar hari keempat. Ya, dan terapinya kan juga sebenarnya supported dan simptomatik karena kita memang saja. Jadi diagnosisnya pertama berdasarkan dari manifestasi klinis. Manifestasi ini kalau di pasien di awal-awal demam, awal pertama mungkin sulit dibedakan sama infeksi virus dengan ruang lainnya. Tapi di ruang konvalesen, oh baru kelihatan ternyata muncul hiperpigmentasi. Ya, setelah ruangnya hilang. Tadi kemudian ruangnya hilang itu kan lumayan lama ya, 6 sampai 7 hari ya. Nah, setelah 7 hari baru muncul pas konvalesen ruang konvalesennya berubah jadi hiperpigmentasi, kemudian sedikit kelupas. Beda sama yang lainnya yang nanti akan saya sampaikan sedikit di sini ya. Terapinya supportif dan simptomatik, kemudian vitamin A. Vitamin A ini memperbaiki ini ya, apa namanya, gejala. Nah, kemudian diberikan selama 2 hari. Tergantung dari usianya. Kalau pada 6 bulan, kalau ibu 6 sampai 1 tahun 100.000, lebih dari 1 tahun 100.000. Kalau dia mengalami buruk, tambah-tambahnya ya. Cegahnya ya, tentunya vaksinasi, kemudian isolasi pasien, kemudian meningkatkan hiji. Karena tadi ya penularannya lewat droplet itu bisa utamakan lalu. Berarti kalau misalnya batuk, berarti ya kita makan ketika batuk dengan yang bersih seperti apa ya, ditutup pakai tisu atau pakai bagian dalam gitu ya. Kemudian diisolasi pasiennya dalam artian dia harus tidak boleh kemana-mana. Pasien campak nggak harus di rumah, nggak boleh jalan-jalan, diajak pergi meskipun dia kondisinya relatif ringan gitu ya. Nah, ini ada beberapa diagnosis banding yang mungkin bisa dipelajari sendiri ya. Jadi diagnosisnya bisa rubella. Rubella itu sama ya, terutama droplet, tapi dia tidak lebih menular dari campak tadi itu ya. Ruangnya berupa kalau tadi ruangnya measles kan dia papuler, kemudian konfluen ya. Di rubella itu diskrit, jadi warnanya lebih pink dibandingkan sama campak, warnanya lebih pink, kemudian lebih titik-titik gitu. Diskrit itu maksudnya itu pisah-pisah gitu ya. Kemudian non-konfluen maksudnya ya. Makula dari ada gambaran merah-merahnya, papula berarti ada gambaran yang benjol gitu ya, kurang dari 1 cm ya. Kemudian dimulai dari wajah, baru menyebar ke bawah. Kemudian sebenarnya ini rubella itu infeksi yang ringan kalau pada anak-anak. Seringnya kalau anak kecil dia tidak ada panas atau muncul ruangan. Kemudian ada masalah limfologi di daerah occipital atau daerah areola. Tapi kalau anak-anak agak besar, misalnya demamnya febris, nggak terlalu tinggi. Dia demamnya sudah saja. Ya. Yang bahaya kalau misalnya anak itu kontak dengan ibu yang sudah hamil. Akibatnya apa? Sindrom rubella komplit. Kalau misalnya terjadi di trimester 1 atau 2, bisa terjadi sindrom rubella komplit. Menyebabkan cacat kematian janin, kemudian menyebabkan kelainan jantung, ya, menyebabkan kelainan mata kongenital, menyebabkan gangguan pendengaran, sindrom tuli sensori, neural, seperti itu. Bahayanya di situ, ya, terutama ya. Kalau gejala anaknya sih rubella biasanya relatif ringan, dia bisa sembuh sendiri. Ya. Kemudian diagnosis bandingnya lagi adalah roseola atau exanthema subtitum. Ya. Kalau tadi demamnya tidak tinggi ya. Kalau campak demamnya tinggi sampai dengan 40. Kalau roseola itu dia demam, tapi kemudian ruangnya ketika ruang muncul panasnya sudah risis. Jadi pasiennya itu mengalami demam 3 hari, kemudian ketika muncul ruang demamnya sudah turun. Nah, itu banyak dialami anak-anak usia 6 bulan sampai 2 tahun. Terapinya juga supportif saja, ya. Ruangnya muncul dari badan dulu baru kalau buka, ya. Kemudian yang lainnya adalah fifth disease. Jadi zaman dulu itu pemberian istilah penyakit dengan ruang itu ada first disease, second disease, third disease, fourth disease gitu. Nah, ini ada yang namanya fifth disease. Saya nggak lupa ya first disease itu apa. Cuma beberapa penyakit infeksi dengan ruang itu diberikan nama seperti itu sampai kemudian ada nama penggantinya. Nah, kalau fifth disease ini gambarannya eksternal pada pipi ya, jadi merah-merah seperti ini ya, merah sini, kemudian juga di tangan,
yang bisa jawab? Bedanya apa? Bedanya apa sama dengan sampel itu? Varicella kan sudah tidak asing ya, cacar air ya. Di Indonesia belum ada tandanya ya. Satu kelemahannya gitu ya. Kita apa namanya? Pelaporannya itu bingung mau ngecek semua nggak banding ya. Jadinya data-datanya tidak bagus ya. Di Amerika dilaporkan 3,1 sampai 3,5 juta setiap tahun. Kemudian mulai ada vaksin tapi ya. Ini etiologinya ya, yaitu varicella zoster virus, virus DNA, virus dan virus VD. Nah ini kalau fisiologinya hampir mirip kayak sama tadi ya, jadi virus zoster ini masuk ke mucosa saluran nafas dan bereplikasi ya di saluran nafas atas, kemudian menyebar ke darah dan itu menyebabkan premia pertama atau premia primer. Kemudian virus itu berkembang di retikulum endothelial, maksudnya di pasangan tiga yang kita lihat, kemudian menyebar ke darah dan itu premia kedua dan menyebar ke seluruh tubuh terutama mulut dan mucosa sehingga muncul festival. Bedanya sangat campak ini kalau penularannya selain dari mulut dan nuklei, tapi juga melalui kulit ya. Nah ini patofisiologinya yang dari perjalanan penyakitnya, kalau misalnya virusnya masuk ini ya infeksi, kemudian dia butuh waktu ya sampai kemudian terjadi tadi ada replikasi, kemudian terjadi premia primer ya, jadi kalau ada dua yang tersebut, kemudian baru setelah dia mengalami premia kemudian muncullah gejala vesikel itu. Ini ya sama kayak tadi ya, infeksinya masuk, kemudian terjadi replikasi dikendalikan oleh regional, kemudian jadi premia primer ya, penyebaran limfa, replikasi di sistem retikulum endothelial sistem, kemudian setelah itu ke aliran darah ya, aliran darah itu jadi premia sekunder sehingga memunculkan gejala vaskuler pada kulit, kemudian yang bisa menyebabkan penularan tadi ya. Kemudian secara serologi ya, interferon munculnya setelah hari 10 ya, setelah 10 juga ada kasar, itu ini dua marker ini seringkali tidak digunakan untuk penegakan diagnosis ya. Kemudian antibodinya ya muncul setelah lebih dari 20 hari ya. Makanya itu yang antibodi itu kan memang dia butuh waktu untuk menimbulkan terbentuk, waktu untuk terbentuknya antibodi dan antibodi setiap orang kan beda-beda tergantung dari data tubuh masing-masing orang. Nah ini tadi ya, virusnya kan dia menyebar kemana-mana, termasuk di sini dia akhirnya bersembunyi istilahnya ya, laten di daerah ganglia salus spinalis di sini ya, dia bisa menang, dan apabila terjadi penurunan seperti ini maka akan memunculkan gejala dari sini. Pada anak-anak yang bersudah sering apa enggak? Jarang. Anak-anak itu jarang terjadi bersudah, terutama terjadi pada dewasa. Anak-anak terjadi bersudah terutama kalau misalnya sebelumnya mengalami varicella, kemudian anak itu mengalami suatu penurunan sistem imun. Kondisi sistem imun apa yang bisa menyebabkan akhirnya munculnya varicella? Seperti contoh apa saja? Keganasan, keganasan ya berisiko. Pasien HIV ya. Pasien dengan penggunaan steroid ya, sistem imunnya terjadi penurunan, dia juga berisiko mengalami reaktivasi dari virusnya itu ya. Jadi dari zoster ini juga bentukannya seperti itu, vesikel itu, tapi dia juga dermatom. Kalau misalnya volumennya di dermatom cervical, kan munculnya di daerah sini. Saya katakan tergantung dia yang disarafinya di daerah mana gitu ya. Nah ini manifestasi diri saya, inkubasinya sekian ini 14 sampai 16 hari, kemudian muncul perkembangannya waktu pulih, demam, amnesia ya, bentuknya vesikel ini mungkin gambarnya sudah apa ya, fokuskan di kursi ya, masih wajah, kepala, dengan cepat menyebar di badan dan ekstremitas.
Fox kelihatan betul ya. Nah, kalau misalnya varicella itu dia semua stadium tuh kelihatan. Jadi misalnya baru merah-merah aja, makula-makula, kemudian menjadi vesikel, kemudian ada vesikel pecah menjadi kusta, menjadi kusta itu namanya yang dia isinya tuh cairan yang keluar tinggal bekasnya gitu dalam satu periode. Dia sama dia kalau nanti kok sebenarnya kalau vesikel pasti semua, kalau tidak pecah semua. Kalau varicella dia istilahnya coliform. Coliform itu bentuknya macam-macam, ada yang bentuknya kusta, ada yang bentuknya vesikel, ada yang masih makul-makulen. Ya, penularannya selama 24 sampai 48 jam sebelum resiko muncul hingga resiko menjadi kusta. Langsung 7 sampai 8 hari. Ini misalnya nih, ada anak datang dia dengan varicella, dia datang tanya gitu, apa sebelumnya ada ya misalnya yang dengan air? Nggak ada, ya mungkin aja nggak ada ya, karena penularan itu tadi belum muncul cacar air, ruangnya belum muncul, dia udah bisa nular ya 2 hari sebelumnya. Ya, dia anaknya di situ nggak pasti kan nggak tahu. Ya. Nah, umumnya gejalanya ringan dan sembuh sendiri sehingga pengobatannya hanya seperti terjemurati. Cuman kalau misalnya dia anaknya besar, dari 15 tahun, itu umumnya gejalanya yang berat dibandingkan sama anak yang kecil. Nah, kemudian pasien-pasien dengan kondisi sistem imun yang rendah, itu juga umumnya gejala yang berat. Nah, disitulah dilakukan suatu antivirus. Jadi antivirus tidak selalu diberikan pada pasien-pasien dengan varicella. Nah, varicella diberikan pada kondisi khusus seperti tadi penggunaan sistem imun, penggunaan steroid yang lama, kemudian anak-anak sudah lebih dari 12 tahun, yang ini ada ya psikotik sama psikotik. Ada pertanyaan sampai sini? Sudah mau selesai? Nah, pencegahannya apa? Dengan pemberian vaksinasi varicella, ya, kemudian juga itu tadi ya diisolasi harusnya. Itu penularannya juga beberapa hari karena penyebarannya juga cepat, meskipun tidak secepat measles ya. Nah, sudah selesai. Ada pertanyaan seperti ini? Tidak ada, sudah semua paparan.